Alhamdulillah. Untung aja ada Chef Lala yang nolongin Syifa. Kalau enggak, nggak tahu deh. Lala udah selamatkan Syifa dari bahaya. Serempet motor, terus nyariin Syifa waktu Syifa hilang. Pokoknya kalau udah soal Syifa, Chef Lala tuh sampai berani bertaruh nyawa kayak tadi tuh, Bu. Bener. Maaf, Bu. Saya nyerocos saja. Terus mencintamu. Hadirin yang kami hormati, dengan sangat menyesal kami sampaikan acara ini harus dibatalkan. Perlombaan memasak yang telah dinantikan harus dibatalkan karena adanya suatu insiden yang tidak dapat kami hindari. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Ya ampun, tuh Syifanya nggak kenapa-napa ya, Bun? Ya alhamdulillah, tuh Syifa nggak apa-apa ya. Yuk. Kaget ya? Alhamdulillah. Syifa nggak luka. Alhamdulillah. Allah lindungi Syifa. Apa ya? Minum dulu, biar tenang. Ya. Syifa beneran nggak ada yang luka? Ada yang sakit nggak? Aku nggak ada yang sakit, Tante. Tapi Syifa jadi gagal bikin puding. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa buat lagi sama tante, kita buat berdua ya. Beneran, Tante? Beneran. Anjir. Insya Allah. Cep, Lala, saya mau ngucapin makasih banget ini udah nolongin Neng Cipa. Kalau nggak ada Cep Lala, aduh, nggak tahu gimana, ketimpa kali ya si Neng Cipanya. Cep tadi nonton sampai ketakutan, takut kenapa-napa. Makasih ya, Cep. Iya, sama-sama Mbak. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Kan acaranya nggak jadi, udah bubar. Yuk. Jangan, Mbak. Syifa nggak mau pulang. Syifa mau ikut Tante Lala aja. Syifa di sini sama Tante Lala. Duh, gimana ini ya? Saya nggak tega maksa Neng Cipa pulang. Lagian kalau dilihat-lihat, Cep Lala orangnya baik dah. Tapi tetap aja kan ya, saya harus ngelaksanain amanah dari Bu Lydia. Kalau kagak, ntar jadi saya yang kena batunya. Neng Cipa, mendingan kita pulang. Neng Cipa harus istirahat. Lagi juga kan Neng Cipa udah janji sama Papa. Abis dari ini acara langsung pulang, gak kemana-mana lagi. Syifa pulang ya, biar istirahat. Kan Syifa udah janji juga nurut sama yang dibilang Papa. Ya deh, Syifa nggak ikut janji sama Papa. Syifa kan udah janji sama Papa. Syifa nggak bakal nakal sama Papa pergi. Jadi Syifa bakal nurut sama Tante Lala. Iya sayang. Yuk, kita pulang ya. Syifa pulang dulu ya Tante. Iya, hati ya. Saya pamit dulu nih, Cep. Iya. Makasih ya. Iya. Ya, Sep. Assalamualaikum, Bu. Ya udah, kalau gitu kami pamit dulu ya, Chef. Permisi ya, Chef. Ya. Sebentar ya, Randy. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh, iya, boleh. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Assalamualaikum.
Randy, ini acaranya sebenarnya udah selesai kan, tapi aku harus ke Lloyd karena tadi ditelepon sama manajer aku. Katanya aku harus gantiin salah satu chef yang izin pulang lebih cepat. Tapi waktunya sih sejam lagi mungkin bagian shift aku. Oh ya nggak apa-apa dong, ayo aku anterin kita ke mobil. Oke. Ayo. Halo. Tanti, kamu sama Syifa udah di mana? Ini Bu, kita lagi di jalan pulang Bu. Oke, Syifa nggak apa-apa kan? Syifa ada Bu sama saya, tapi nggak apa-apa kok Bu. Dia cuman butuh istirahat aja. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau sudah sampai rumah, kamu langsung kabarin saya ya. Iya Bu, ya. Oke. Maaf, permisi Bu. Silahkan diminum. Biar tenangan. Makasih. Sama-sama Bu. Tadi saya udah cek Syifa. Alhamdulillah dia nggak apa-apa, nggak ada luka katanya. Alhamdulillah. Untung aja ada Chef Lala. Kalau nggak tahu deh tuh. Chef Lala emang kayak superhero ya Bu. Saset banget gitu nyelamatin Syifanya. Kelihatan banget gitu Bu dari hati gitu. Kalau nggak tahu deh Bu. Chef Lala juga kayak malaikat Bu, selalu nolongin Syifa. Waktu Syifa mau keserempet motor, terus nyariin Syifa waktu Syifa hilang. Pokoknya kalau udah soal Syifa, Chef Lala tuh sampai berani bertaruh nyawa kayak tadi tuh Bu. Bener. Maaf Bu, saya nyerocos aja. Excellent. Tanpa Axel jelaskan pun, saya tahu Lala itu memang gak ada niat jahat ke Syifa. Orangnya baik, tapi saya takut Syifa dan Julian berharap lebih dari Lala. Saya gak mau Julian terluka lagi setelah susah payah sembuh dari masa lalunya. Hasmi itu habis nampar Lala. Hasmi itu pelaku KDRT, Ma. Tapi kenapa Mama justru malah kirim Hasmi ke Lala? Ya kalau yang namanya KDRT gak ada istilah ikut campur, Jules. Justru kamu harus bantu. Bantu orang itu kan bukan berarti kita ikut campur urusan orang itu. Apalagi kamu kenal. Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita aja. Masa kita diem aja lihat dia disakiti, ya kan? Sel, waktu kamu kasih alamatnya Lala ke Hasbi, itu Hasbi jadi kesana? Oke, kamu tahu nggak apa yang terjadi di sana? Oh tahu dong Bu, itu si kerak wajat. Maaf Bu, maksud saya itu si Hasbi Bu. Dia maksa tinggal bareng sama Chef Lala. Dia kan udah gak punya rumah Bu. Tapi yang parahnya lagi Bu, dia menekan Chef Lala untuk bagi harta gono gini. Kan harta kekayaan punya Chef Lala. Emang sakit jiwa tuh orang Bu. Hah. Oke, Sel, tolong meeting saya di reschedule ya. Saya nggak tenang kalau belum lihat kondisinya Syifa. Siap 47 Bu. Thank you tehnya. Sama-sama Bu. Lala, shift kamu masih 1 jam lagi kan? Mau ikut aku ngonten dulu nggak? Maaf sebentar ya. Mbak Lala, bisa ke kantor saya siang ini. Ada yang perlu saya bicarakan. Hanya sebentar saja, Mbak. Aduh, Rindy maaf banget nih, aku harus ke kantornya Bu Sarah. Ya udah aku antar aja mau. Nggak usah kan, kamu katanya mau konten. Aku paling cuma sebentar kok. Oh ya udah aku malamnya ntar aku jemput ya. Lagian sekalian kok aku ada urusan dekat situ. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Ya. Bu, Ardan berangkat kerja dulu ya. Tatiana. Bu, apa perlu ya aku pergi ke Lloyd dulu
untuk ketemu sama Kak Lala. Siapa tahu kali ini Kak Lala mau ketemu sama aku. Gak usah lah, Nak. Yang penting kan kita tahu Kak Lala baik-baik aja. Nanti ketemu sama Kak Lala lagi setelah proses perceraian mereka selesai aja ya, Nak ya. Oh, jadi sekarang Ibu sama Ardan udah mendukung Lala sama Hasbi bercerai juga. Ya karena setelah Ibu pikir baik-baik memang itu yang terbaik kan untuk Lala. Toh nggak ada juga yang bisa dipertahankan dari rumah tangga mereka. Dan Ibu baru sadar kalau sampai Lala mempertahankan rumah tangganya, yang ada rumah tangga Lala sama berantakannya dengan apa yang Ibu miliki sekarang. Baguslah, emang mereka harusnya bercerai. Terus gimana? Ibu sama Ardan udah dapat kontrakan baru belum? Kalian harus cepatnya loh. Astagfirullahaladzim. Kak, kok bisa tega banget sih sama keluarga sendiri? Oh, lagi butuh gini baru ya kamu bawa-bawa yang namanya keluarga. Kemarin-kemarin dulu pas ayah nggak adil sama aku, pas aku sering disakitin sama ayah, nggak ada tuh kalian belain aku atas nama keluarga. Terus kamu juga, Dan. Kamu tuh selalu datang ke kakak kalau kamu lagi ada butuhnya doang ya? Udah, aku tuh muak sama yang namanya keluarga. Ibu! Hasbi! Kamu nampar aku? Iya, dan sekarang gue nyesel. Gue gak nampar lu dari dulu.